Selamat sore teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat ya, amin. Jadi, pada video kali ini, kelompok 6 Matematika IPA mau bahas sedikit soal tentang limit kekontinuan. Judul video kita kali ini yaitu Basolian. Unik ya teman-teman, apa sih Basolian ini? Basolian ini merupakan singkatan dari bahas soal limit kekontinuan. Nah, sebelum kita masuk bahas-bahas soal, kita mau perkenalan dulu nih. Oke, jadi kita perkenalan dulu nih ya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Sarinta Arwan. Kemudian ada Imam Sajidi. Boleh say hi dong, Mas? Halo, perkenalkan nama aku Imam Sajidi. Oke, yang terakhir ada Mbak Tristantia Kinanti. Boleh say hi? Halo, saya Tristantia Kinanti. Oke, setelah perkenalan, kita mau langsung bahas soal aja nih. Oke, baik. Jadi, kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, diketahui ada dua fungsi, yaitu fungsi f(x) yang pertama, 3x kurang 1 lebih kecil dari 3. Kemudian yang kedua, f(x) sama dengan x kuadrat kurang 1 lebih besar sama dengan 3. Di soal ini, kita disuruh untuk menyelidiki kekontinuan fungsi f(x) di x sama dengan 3. Gimana sih caranya? Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, FC itu harus ada. Jadi, FC di sini yang dimaksud itu adalah F3. Kita ganti C-nya itu menjadi 3. Boleh juga Fx ya teman-teman. Jadi, F3 sama dengan 3 kuadrat dikurang 1 sama dengan 8. Kenapa sih jadi 3 kuadrat kurang 1? Kita bisa lihat kembali ke soal, ada fx di persamaan kedua, yaitu x kuadrat kurang 1 lebih besar sama dengan 3. Karena di soal kita diminta x sama dengan 3, maka persamaan fx yang kedua adalah persamaan yang memenuhi. Oleh karena itu kita menggunakan f3. Nah, persyaratan yang pertama udah terpenuhi nih. F3-nya ada nilainya, yaitu 8. Sekarang kita masuk ke persyaratan yang kedua, yaitu limit dari kiri dan limit dari kanan juga harus terpenuhi. Ada nilainya dan nilainya sama dengan yang persyaratan yang pertama. Oke nih, bisa kita lihat di sini ada limit fx di mana x mendekati 3 dari kiri sama dengan limit 3x kurang 1 di mana x mendekati 3 dari kiri. Kita substitusi x-nya jadi 3, maka hasilnya 3 kali 3 kurang 1 sama dengan 8. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, persamaan yang digunakan itu adalah fx 3x kurang 1. Kenapa? Karena kita membuktikan limit x mendekati dari kiri. Nah, fx pada persamaan yang pertama itu merupakan yang mendekati dari kiri. Oke, kita masuk ke limit yang dari kanan. Di sini ada limit fx di mana x mendekati 3 dari kanan sama dengan limit x kuadrat kurang 1 di mana x mendekati 3 dari kanan. Kita substitusi x-nya jadi 3, maka 3 kuadrat kurang 1 sama dengan 8. Nah, ini tadi dari persamaan fx yang kedua. Bisa kita lihat ya teman-teman, limit fx di mana x mendekati 3 baik dari kiri maupun dari kanan, nilainya itu sama dengan f3. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa kita telah memenuhi seluruh syarat untuk menunjukkan bahwa fungsi itu kontinu di x sama dengan 3.
Maka soal ini terbukti benar. Oke, sekian untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini akan dijelaskan oleh Saudari Tristantia Kinanti. Kepada saudari, saya persilahkan. Terima kasih kepada Sarinta. Kita akan bahas soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini kita akan mencari konstanta T dari fungsi fx, yang pertama 2tx min 4 kurang dari 2, dan yang kedua 4x kuadrat min t lebih dari sama dengan 2. Nah, kita akan mencari konstanta t ini agar fungsi yang tadi itu mempunyai limit di x sama dengan 2. Nah, gimana sih cara kita untuk mencari konstanta t-nya? Pertama, yaitu kita harus pastikan nih, limit kiri dan juga limit kanannya ini sama agar bisa memiliki limit di x sama dengan 2. Yang pertama, limit fx, di mana x mendekati 2 dari kiri, sama dengan limit 2tx min 4, di mana x mendekati 2 dari kiri. Nah, kita masukkan, ini x-nya kan 2, kita masukkan ke dalam perhitungan, jadi limit 2 kali t dikali 2 min 4, di mana x mendekati 2 dari kiri. Hasilnya kita dapat yaitu 4t min 4. Selanjutnya ada limit fx, di mana x mendekati 2 dari kanan, yang sama dengan limit 4x kuadrat min t, di mana x mendekati 2 dari kanan. Nah, ini kita masukkan lagi x-nya ke dalam perhitungan, di mana jadi 4 dikali 2 pangkat 2 min t. Hasilnya yaitu 16 min t. Nah, agar limitnya ini ada di x sama dengan 2, kita hitung hasil limit dari limit kiri dan juga limit kanan. Yang mana jadi 4t min 4 sama dengan 16 min t. T-nya kita samakan di bagian kiri, yaitu 4t plus 4 sama dengan 16. 4 di bagian kirinya kita masukkan ke sebelah kanan, jadi 16 plus 4. Jadi kita hitung, yang 4t ditambah t adalah 5t, dan yang sisi sebelah kanan 16 ditambah 4 yaitu 20. Setelah itu kita cari t-nya dengan cara 20 dibagi 5, yaitu 4. Jadi konstanta t adalah 4. Agar fungsi yang di atas, fungsi 2tx min 4 kurang dari 2 dan juga 4x kuadrat min t lebih dari sama dengan 2, itu memiliki limit di x sama dengan 2. Penjelasan untuk soal nomor 2, selanjutnya akan saya serahkan penjelasan soal nomor 3 kepada Saudara Imam. Silakan Saudara Imam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Iya, belum ganti. Nah, di soal nomor 3, diketahui bahwa seorang pendaki tidak sengaja menjatuhkan botol minum dari sebuah jurang dan diperoleh dt merupakan jarak botol minum tersebut ke permukaan bumi dalam meter pada saat t detik. Misalkan dt sama dengan 16t kuadrat dan kecepatan botol minum dalam meter per detik setelah 2 detik diformulasikan dalam bentuk berikut, yaitu lim t mendekati 2 dt minus d2 per t minus 2. Yang ditanyakan yaitu hitunglah kecepatan botol setelah 2 detik. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus membaca soal dengan teliti. Kemudian langkah yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan dt yang sudah diketahui ke dalam persamaan limit ini, yaitu dt menjadi 16t kuadrat, kemudian d2 kita masukkan t-nya diganti menjadi 2 sehingga 16 dikali 2 kuadrat dikali sama dengan 16 kali 4 sehingga menghasilkan persamaan lim t mendekati 2 16t kuadrat minus 64 per t minus 2 sama dengan 16 dikali 2 kuadrat minus 64 per 2 minus 2.
Nah, untuk mengeceknya kita harus mensubstitusikan terlebih dahulu dan didapatkan hasil yaitu 0/0. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan cara pemfaktoran. Nah, caranya yaitu kita tulis lagi lim T mendekati 2 yaitu 16T kuadrat minus 64 per T minus 2. Kemudian kita keluarkan 16-nya menjadi lim T mendekati 2 T kuadrat minus 4 per T minus 2. Nah, apabila kita menemukan bentuk A kuadrat min B kuadrat, maka dapat difaktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Nah, sehingga persamaannya menjadi lim T mendekati 2, 16, faktor dari T kuadrat minus 4 yaitu T plus 2 dalam kurung T minus 2 per T minus 2. Sehingga persamaannya akan menjadi lim T mendekati 2, 16 dalam kurung T plus 2. Karena pembuat nolnya sudah hilang, maka kita dapat memasukkan T mendekati 2 ke dalam kurung. Menjadi 16 dalam kurung 2 plus 2, 4 sama dengan 16 dikali 4 sama dengan 64. Karena yang ditanyakan yaitu kecepatan botol setelah 2 detik, maka kita kasih meter per sekon. Jadi kecepatan botol minum yang jatuh setelah 2 detik adalah 64 meter per sekon. Sekian penjelasan dari soal nomor 3. Oke nih, jadi pembahasan soal kita pada video kali ini cuma 3 ya teman-teman. Tapi walaupun sedikit, kiranya dapat bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini. Oke, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih.